What's up guys? Welcome to Stay Apple. Di kesempatan kali ini, seperti yang udah teman-teman lihat di judul, kita bakal ngobrol-ngobrol soal PMM. Perkenalkan, aku Kalista, aku dari angkatan 23. Aku nggak bakal sendiri di sini karena aku udah ditemenin sama teman-teman dari PMM. Boleh perkenalan diri dulu, Kak? Oke, perkenalkan nama aku Nikade Eli Septiani, biasa dipanggil Eli. Kalau aku Heri Yudianto, biasanya dipanggil Heri. Oke, untuk yang pertama aku mau tanya-tanya dulu. Kakak kan dari luar Pulau Jawa ya. Kira-kira boleh cerita nggak sih gimana rasanya pertama kali datang ke Jogja? Wow, kayak pertama kali datang ke Jogja tuh kayak seneng banget gitu loh. Kayak kita kan pertama kali banget nyampe di Jogja itu belum kenal apa-apa tuh. Nah, jadi pertama kali nyampe di Jogja itu kita review-review Universitas Sanata Dharma dulu, lihat-lihat dulu ada apa sih dan apa aja tempatnya, ada ruangannya gitu. Itu sih. Kalau dari Kak Heri? Kalau aku sih dari pertama kali sampai di Jogja ya kayak ngelihatnya suasananya memang udah beda banget gitu kan dari tempat asal, kayak orang-orangnya, perkotaannya gitu kayak udah yang beda dari tempat asal saya. Jadi kayak pertama sampai sini tuh kagum sih. Kayak karena yang saya cita-citakan dari lama akhirnya kesampaian juga, saya bisa sampai di Jogja berkat program ini. Asik. Terus kan dari tempat kakak sendiri sama di sini jelas beda banget dong, dari cuaca, tipikal orang-orang dan pola kehidupannya. Boleh jelasin nggak sih kira-kira apa aja sih yang bikin kakak shock pertama datang ke Jogja gitu? Buat aku sih kayak di Jogja tuh panas banget ya. Nah, pertama kali nyampe itu aku kayak, wah panas banget gitu. Dan dari situ sih menurut aku cuacanya ya. Nah, terus dari makanannya juga di sini cenderung manis. Nah, kalau di tempat aku tuh pedes gitu. Jadi itu sih perbedaannya. Kalau dari Kak Heri? Kalau dari aku sih banyak sih bedanya. Kurang lebih yang pertama tadi cuacanya, bukan cuaca siapa ya, iklimnya, suhunya gitu kayak. Ternyata yang dulu saya mikirnya Jogja itu kayaknya sejuk ya gitu, kayak ternyata setelah saya sampai di sini dibanding tempat saya kan yang merupakan garis khatulistiwa gitu kan, tempat garis khatulistiwa panas juga, tapi sampai di Jogja ternyata kurang lebih panasnya gitu, dan bahkan lebih panas gitu dibanding kampus asalnya. Panasnya tuh kayak kerasa gitu loh, kayak sedikit beda lah dari tempat asal saya, kayak agak menyengat gitu ke kulit kalau di luar. Oh gitu. Terus dalam perbedaan-perbedaan tadi pasti kakak-kakak juga harus beradaptasi kan ya selama ada di Jogja. Tantangan apa aja sih yang harus kakak hadapin dan gimana cara kakak menghadapi tantangan-tantangan itu? Kalau aku sendiri sih kayak lebih kuat gitu ya, kan kita jauh tuh dari orang tua. Nah, jadi kita kayak lebih menguatkan diri kita sendiri. Gimana sih caranya bisa hidup di kota atau daerah orang lain gitu, yang dan bisa beradaptasi gitu. Dan juga dari sana juga aku bisa kayak belajar gitu hidup mandiri di sini gitu sih. Lebih ke basic apa ya kayak menjadi diri sendiri aja gitu di sini. Kayak apa-apa sendiri gitu. Nah, itu sih. Karena Hmm. nggak ada yang nolongin ya, jadi harus mandiri banget kita di Heeh, sini ya. mhm. Kalau buat Kak Heri apa? Kalau tantangannya juga ya, karena kita ke tempat yang baru, yang kayak tempatnya baru, lingkungan baru, orang-orangnya juga baru gitu kan. Nah, jadi belum ada yang dikenal gitu ya. Jadi untuk tantangan-tantangan itu ya kita berusaha untuk jalin relasi aja, kenal sama orang banyak, karena dengan kayak gitu kan kita bisa dipermudah kan, misalnya kita perlu bantuan kita bisa minta bantuan sama orang gitu kan. Yang tadi dibilang kan kita sendiri kan ke sini, Iya kayak betul. ada sih teman dari kampus asal saya juga yang bareng-bareng, tapi kan kita juga perlu jalin relasi sama orang-orang yang ada di tempat asal sini gitu sih. Tapi kalau aku tuh pure sendiri di sini Oh, dari Palembang gitu, Oh yang dari iya. Unifku gitu, pure sendiri. Jadi ya apa-apa tuh harus sendiri gitu. oh. Agak ini ya, agak sulit. Iya agak sulit emang. Sebelum itu aku pengen tahu kakak-kakak itu tahu Sanata Dharma dari mana sih? Kan PMM itu kan program ya, Ya. milih universitas di Jogja. Tahu Sanata Dharma dari mana? Kalau dari laman PMM sih udah ada ya tulisannya Sanata Dharma. Hmm. Nah, aku juga mikirnya tuh awalnya tuh Sanata Dharma tuh kayak universitas yang emang dikhususkan buat kayak kan Sanata Dharma tuh. Nah, aku kira tuh
Hindu gitu loh. Nah, jadi waktu aku udah milih nih, aku searching lagi. Ya. Oh, ternyata kampus ini kampus Katolik gitu. Oh, gitu. Jadi, tapi nggak apa-apa sih. Kayak aku tuh suka Sanata Dharma karena emang PBI-nya tuh unggul gitu. Aku udah tahu gitu. Kalau buat Kak Heri? Kalau aku sih di ini sih saranin ada dosen dari kampus asal. Beliau Iya. tuh lulusan sini kan untuk Wah. S1-nya. Ada beberapa dosen juga lulusan S2-nya di sini. Jadi mereka udah tahu banyak soal Sanata Dharma gitu, dan jadi mereka rekomendasiin, terus aku cari-carikan oh Sanata Dharma. Oh kayak gitu ya. Bagus juga universitasnya. Jadi ya pilih Sanata Dharma gitu. Apalagi tadi yang Eli bilang kalau PBI-nya unggul gitu kan. Jadi itulah kenapa saya pilih Sanata Dharma. Kalau misalnya selama berdinamika di sini, kakak pernah ikut kegiatan apa gitu? Entah program dari kampus atau dari PBI atau dari kegiatan-kegiatan yang ada di kampus? Oh, waktu itu sih aku join kayak PMB gitu. Oh iya. Awalnya tuh aku cuma ikut karena aku pengen lihat Grisada tampil. Nah, tapi dari situ kayak wah, nggak sia-sia juga aku dateng nih, karena di sana aku dapat door prize kayak baju kaos yang ada tulisannya PMB, terus ada Universitas Sanata Dharmanya, dan dapat kayak pena Sanata Dharmanya dan aksesorisnya gitu. Banyak banget sih aku dapat door prize-nya gitu. Oh iya. Jadi happy ya Kak Jadi punya happy. barang-barang dari Sadar. Betul banget. Kalau buat Kak Heri? Kalau program ya Kak, sempat ikut ini sih kemarin UC, Undergraduate Conference, iya. Itu sempat ikut UC. Terus kayak itu kan sebenarnya ikutnya tuh untuk memenuhi ini kan mata kuliah ISP. Oh. Nah, jadi tapi setelah join itu kayak ya asik juga ya caranya, kayak keren banget. Kalau di kampus asal saya kan belum ada kan yang kegiatan yang kayak gini karena kampus baru gitu. Jadi untuk kegiatan yang kayak gitu belum ada. Jadi ikut di sini secara langsung gitu kan. Seru banget sih. Boleh cerita nggak Kak, kira-kira hal apa aja sih yang menarik selama ikut kegiatan UC itu? Karena kebetulan UC itu kan kegiatan program studi PBI ya. Oh. Yang menarik ya. Kalau menariknya ini sih kayak pematerinya tuh keren banget kemana, apalagi ada ini kan presentasi researchnya masing-masing kan. Ya. Nah, itu kayak dengar presentasi dari teman-teman, terus kita presentasiin juga dari kelompok. Kami kan berkelompok kan yang untuk ISP itu menarik banget sih karena kita akhirnya tahu oh gitu ya hal baru gitu dari itu. Jadi dapat banyak apa ya, insight dari teman-teman yang presentasi juga. Pengetahuan baru lah gitu. Iya, betul. Terus tadi kan Kakak sempat cerita kalau misalnya harus adaptasi, harus deket sama teman-teman yang dari Sanata Dharma sendiri. Gimana sih ceritanya? Maksudnya gimana ya? Bisa cerita nggak gimana proses kenalan sama teman-teman dari USD nih? Oh, kalau dari aku sih kayak kita tuh sok kenal so deket gitu. Kita SKSD. betul banget. Kita lebih kenalin diri kita dulu sama mereka sebelum mereka ngenalin kita. Nah gitu. Dari situ kan mereka tahu oh jadi ini nih anak PMM dari Universitas Sanata Dharma gitu. Nah juga kan kalau kita ada tugas kelompok atau diskusi. Nah dari sana juga kita makin banyak temen gitu. Jadi Jadi menurut Kakak ruang belajar kelompok itu ya sebenarnya jadi interaksi yang paling langsung untuk kenalan sama teman-teman dari USD. Iya betul banget. Kalau buat Kakak? Kurang lebih sih, karena kita orang baru kan di tempat yang baru ya, otomatis kita harus bisa membaur, terbuka sama orang-orang yang dari daerah asalnya. Mereka juga terbuka sih, jadi nyaman untuk jalin komunikasi sama mereka pas diskusi, pas kerja kelompok gitu, kita nanya-nanyanya enak. Jadi ya terbuka aja sama orang-orang di daerah asalnya gitu kan ya, karena ada pepatah yang bilang kan kalau di mana bumi dipijak di situ langit dijunjungnya, berarti kita harus menyesuaikan dengan mereka gitu. Oke. Sama mau tanya lagi Kak, Kakak kan dari luar daerah semua nih. Maksudnya dari luar Jogja, dari luar Pulau Jawa. Ini pertama kali kah Kakak kesini? Iya betul banget. Iya, Bener-bener pertama kali. Bener pertama kali. Wow. Terus kalau selama explore Jogja, kira-kira Kakak punya tempat favorit nggak sih? Kalau besok ke Jogja lagi mau kesini lagi gitu. Kalau tempat favorit aku tuh ada banyak sih sebenarnya. Aku udah kunjungi semua, rata-rata sih ya, semua di Jogja ini wisata di Jogja. Cuma yang belum Candi Borobudur aja. Oh iya. Tempat favorit menurut aku yang buat nyaman dan buat kayak tenang gitu,
ya di Universitas Sanata Dharma ini, tepatnya di belakang perpustakaan. Di mana tuh Kak? Di apa ya namanya, Beringin kayak Beringin Soekarno. Beringin Soekarno. Soekarno. Iya, di situ. Kenapa Kak? Kok di situ kayak nyaman banget buat Kakak? Karena kayak kita tuh di situ tuh kalau kita ngerjain tugas tuh, nah, itu tuh kayak asri, sejuk Wah, gitu. sejuk. Tenang Pokoknya, banget ya Kak di tenang sana. banget sih buat ngerjain apa-apapun gitu. Oh, jadi Kakak suka ngerjain tugas di sana ya? Iya, suka banget. Oh, kalau Kakak? Kurang lebih kalau untuk tempat favorit ya jalan-jalan. Kalau di tempat asal saya gitu kan, yang nggak ada itu kayak keraton, candi gitu kan nggak ada kan, berarti itu kayak Iya. yang baru banget di sini. Jadi itu sih yang menurut saya kayak sesuatu yang berkesan dan sangat menarik bagi saya. Jadi kalau nanti saya ke Jogja lagi misalnya nih, semoga ada kesempatan ya, pengen lagi ke situ gitu, pengen ke candinya, pengen ke keratonnya, pengen jalan-jalan aja deh, yang lebih banyak explore tentang Jogja. Mungkin ada tempat yang mungkin belum kita Kita kunjungi explore ya. gitu kan. Betul banget. Banyak banget. Karena Iya. kita yang udah lama di sini aja belum tentu Iya. sempat explore Jogja. Oh, iya juga ya. Kalau tadi kita ngomongin soal tempat-tempat favorit, pasti kita kan juga eksplor kuliner. Kalau dari kakak-kakak, pernah cobain apa sih yang menarik dari Jogja? Dan kira-kira buat temen-temen yang nonton mau rekomendasiin apa tuh? Kalau aku udah coba gudeg, soto khas Jogja, terus bakpia, dan wedang ronde kayaknya. Oh, wedang ronde. Iya betul. Oh iya. Betul betul. Nah, itu yang aku suka tuh ya. Aku suka sih bakpia. Bakpia khas Jogja, enak banget sih. Rasa apa Kak sukanya? Aku suka rasa coklat. Enak itu, banget. enak banget. Nah, dan untuk rekomendasi buat temen-temen nih, mau ke Jogja, coba aja bakpia Jogja sama wedang rondenya. Itu Iya. enak banget sih. Cocok banget diminum anget-anget. Diminum anget-anget pas lagi hujan. Iya gitu Benar maksudnya. banget. Soalnya itu anget banget guys, enak harus dicoba. Kalau buat Kak Heri, Kalau aku yang pernah nyoba gudeg juga pernah nyoba, terus ada bakpia sama wedang uwuh. wedang Gitu. uwuh. Ya, jadi pas pertama nyoba gudeg itu kan saya nggak terlalu suka nangkanya kan, Oh, kayak iya. kalau untuk yang manis-manis gitu memang udah suka manis-manis gitu, tapi pas nyobanya ternyata bahan itunya nangka gitu kan, kayak orang sering ngobrol, oh ini kalau ke Jogja pasti ngobrolnya soal gudeg, soal ini bakpia gitu kan. Nah, jadi pas nyobanya gudeg itu, oh ternyata dia dari nangka gitu, jadi Iya. kurang nyambung lah gitu. Kalau untuk yang bakpia sih yang direkomendasin banget, enak banget dah pokoknya bakpia. Kira-kira bakpia bakal dibawa pulang besok? Pasti dong. akan jadi Akan apa ya? jadi makanan khas. Iya, yang- oleh-oleh sih yang oleh-oleh. untuk teman-teman, untuk keluarga gitu. Oke. Kita kebalik lagi ke PMM. Kira-kira menurut kakak-kakak dan yang sudah dirasakan ya, manfaat atau keuntungan terbesar dari ikut program Kampus Merdeka di Sadar yang bisa dibagi ke teman-teman lain gitu. Banyak banget sih Kak. Masalah manfaatnya karena apalagi Sadar gitu kan, universitas yang udah besar gitu. Pertama, kita belajar kenal orang-orang yang dari latar belakang berbeda-beda kan, kayak dari budayanya, karakternya, sifatnya. Jadi dari sini tuh kita, kalau saya sendiri ya, saya menyadari ternyata wah Indonesia ternyata terdiri dari banyak latar belakang yang berbeda-beda. Itu menarik ya gitu, kayak kenal sama orang-orang baru, saling berbagi budaya, saling berbagi apa ya, kayak kebiasaan gitulah. Kalau di tempat aku sama tempat Eli kan pasti beda gitu. Nah, sharing hal-hal baru itu menarik banget menurut aku. Terus di Sanata Dharma juga kayak untuk cara belajarnya gitu yang agak berbeda kan dari kampus asal. Jadi banyak sih improve di Sanata Dharma gitu yang kayak keren banget gitu. Kalau buat Kylie? Kalau buat aku sih pengalaman berharganya kayak kita tuh lebih menjadi ya lebih menguatkan diri kita, dan juga kita harus bisa nih, serba bisa apapun sendiri. Iya. Soalnya basicnya kan kayak kita tuh ada yang kayak orang tua tuh. Nah, selalu di kayak didampingin orang tua. Nah, sekarang di sini bener-bener harus mandiri gitu. Iya. Dan pengalaman yang aku dapat dari Universitas Sanata Dharma itu lebih kayak mengajarkan aku kayak harus improve my pronunciation Englishku gitu. Harus lebih belajar dan terus belajar gitu. Itu sih. Banyak kalau banget buat diri Iya. sendiri, buat pembelajaran hidup Iya. juga. Kalau pengalaman atau skill yang didapat setelah belajar di USD, terutama di PBI, gara-gara matkul ini aku jadi bisa ini nih Oh gitu. iya, kalau aku di ini dulu
English for Creative Industry kan. Di situ kan kita belajar sesuatu yang gimana kita gunain skill kita di bahasa Inggris itu di luar dari pendidikan kan, kayak Oh, untuk iya. industri kayak gitu. Nah, jadi belajar gimana bikin vlog juga, ada bikin vlog, bikin podcast gitu. Jadi itu sih yang kayak belajar sesuatu yang baru gitu kan. Itu menarik banget sih, kayak akhirnya tahu oh ternyata bahasa Inggris itu kalau digunain juga nggak harus yang di pendidikan juga gitu, karena dari jurusan pendidikan otomatis kita belajarnya pendidikan terus kan, tapi ternyata di Santo Dharma itu ada tadi English for Creative Industry yang belajarnya untuk industri gitu. Jadi lebih apa ya, aplikatif buat kehidupan Iya, sehari-hari lebih ya Kak. aplikatif. Kak Eli? Kalau buat aku sih materi yang paling aku suka nih, yang bisa membuat skill aku bertambah dari itu Introduction to Morphosyntax. Nah, di sana tuh kita diajarin bener-bener basic dari kata itu mau dibawa ke diagram apa nih gitu, kayak si gitu jadi noun gitu, kayak gitu basic-basicnya gitu. Nah, itu buat kayak skillku bertambah gitu. Nah, dan kalau ILS juga tuh buat improve my pronunciation gitu. Iya. Karena di IELTS kita kelasnya full speaking ya Iya. Kak. Dikasih kesempatan yang banyak banget sama dosen untuk berbicara sepanjang kelas. Kita sekarang udah berada di hampir penghujung semester nih Kak. Iya, betul. Kita kan berarti sekarang udah mau UAS. Kalau dari kakak-kakak di kelas setiap mata kuliah, boleh sharing nggak sih kira-kira persiapan UAS dari kakak sendiri maupun dari bapak ibu pengajar itu apa aja ya Kak? Kalau persiapannya mungkin kayak sebelum UAS tuh kita buat project-project gitu, kayak project 1, project 2 gitu. Nah, kalau persiapan buat aku sendiri tuh prepare lebih ke catat-catat materi yang diberikan gitu. Terus catat-catat juga poin-poin pentingnya gitu untuk kita belajar juga. Itu sih kayak buat aku. Kalau buat Kak Heri? Kurang lebih juga sih sama, nah kayak, dan ada mata kuliah satu itu English for Specific Purpose kan. Nah, itu yang tadi harus join ini UC. Nah, UC. jadi itu kayak perlu persiapan yang lumayan banyak buat modul, kemudian dijadiin research gitu. Nah, terus ada juga di audiovisual translation. Saya juga ada ambil di sastra 2 mata kuliah, itu cultural studies sama audiovisual translation. Nah, di situ kayak bikin subtitle gitu. Itu persiapannya perlu banyak sih, karena bikin subtitle satu film panjang gitu kan, kayak hampir 1 jaman, itu perlu ketelitian gitu. Itu sih yang perlu dipersiapkan, kayak banyak aja baca, terus kayak ya ngulang materi-materi yang udah kita pelajari sebelumnya. Dan selama bikin UAS ini prosesnya panjang banget ya Kak? Iya, karena ya Subtitle film. iya kayak Terus aku mau tanya, kira-kira kesan kakak-kakak selama belajar di USD itu apa aja sih? Kalau buat aku kesannya sangat ya buat kita tuh lebih semangat lagi dan lebih menghargai waktu gitu sih. Iya. Kalau di USD tuh sangatlah harus menghargai waktu. Nah, Kenapa itu tuh sih. Kak? Boleh cerita Iya. nggak? Kayak kita tuh kan jam kuliah tuh. Nah, harus start dari jam 7. Nah, ya kita harus sebelum jam 7 itu kita harus udah di kelas gitu. Nah, itu di kampus aku tuh kayak mengalir kayak masih ngulur-ngulur waktu gitu. Nah, kalau di sini tuh harus benar-benar on time. Nah, gitu. Itu sih perbedaannya. Kalau buat Kak Heri? kalau soal kesan ya sangat berkesan sih, karena sesuatu yang kita cita-citain sejak lama gitu akhirnya terwujud, terus belajar lagi di universitas yang kita ya impikan lah gitu, kayak pengen untuk belajar di situ. Ternyata kayak akhirnya belajar di sini secara langsung, itu sesuatu yang benar-benar menurut saya berkesan dan gak akan terlupain sih. Karena belajar sama orang-orang di mahasiswa di sadarnya sendiri kan, kayak mereka tuh yang udah keren-keren gitu, kayak ya itu sih kayak berkesan banget menurut saya, kayak Benar-benar berkesan. Bisa dinamika sama teman-teman yang latar belakangnya juga beragam banget ya iya Kak? kayak beda-beda kan. Jadi nggak sendirian, jadi orang dari luar gitu. Terus yang terakhir, kakak-kakak ini punya pesan atau kesan nggak? Mungkin lebih ke pesan kali ya, buat teman-teman di kampus asal maupun teman-teman di USD, terutama di PBI. Oke. Buat di kampus asal, buat di Nurul Huda University, kalian harus tetap semangat, terus menghasilkan prestasi-prestasi lebih agar kampus kita dikenal oleh banyak orang. Itu sih. Kalau buat USD, semoga next kalau aku bisa datang ke sini lagi S2-nya dan bisa dapat beasiswa sih tentunya di sini. Amin. Nah, itu sih.
Untuk kakak? Kalau pesannya untuk kampus Universitas Katolik Santo Agustin Sipo, kampus asal saya, kalian harus coba sih untuk belajar di Sanata Dharma nanti. Misalnya kalau ada kesempatan lagi di tahun selanjutnya kita punya kesempatan ada PMM lagi nih misalnya diadain, harus ikut sih gitu, kayak nyoba belajar di Sanata Dharma itu gimana, kayak keren banget kampusnya gitu, kita belajar banyak hal baru gitu, kita improve banyak hal lah pokoknya di sini. Dan ya intinya kita harus mau nyoba sesuatu yang baru, nggak yang harus di tempat-tempat kita aja terus gitu, kita harus coba sesuatu yang di luar kita gitu, karena dari situ tuh buka pengetahuan kita banget kan. Eli ngerasain betul pasti. Nah terus kalau untuk yang Sanata Dharma ya pesannya semoga kalau ada PMM lagi buka lebih banyak kuotanya gitu, karena Iya. kemarin 100 lebih, mungkin tahun depan 500 gitu misalnya. Wow. Atau mungkin anak untuk mahasiswa Sanata Dharma juga harus coba tuh di luar Jawa untuk nyobain gimana sih cara belajarnya di luar Jawa gitu. Nah, bener banget. Dari Universitas Sanata Dharma juga boleh tuh join PMM kayak kita-kita. Terima kasih banyak untuk Kak Eli dan Kak Heri udah meluangin waktu buat main ke podcast PBI. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan berikutnya. Iya. Ini rasanya udah Terima kasih akhir-akhir. juga. Semoga lancar lagi kuliahnya dan dinamika di kampus asal lagi, dan bisa bagi-bagi cerita gimana sih Ya, pasti. kuliah di Sanata Dharma. So guys, don't forget to follow our social media on Instagram Proses PBI USD, on YouTube Proses PBI USD, and on Spotify Stay Upol Podcast. So that's all for our podcast education edition. Don't forget to stay tuned for our next podcast. See you and bye-bye. Bye-bye.